Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia dari Tadris Biologi A dengan nomor induk mahasiswa 2008106004. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem reproduksi pada hewan vertebrata dan juga invertebrata. Yuk simak videonya. Kita akan membahas terkait sistem reproduksi pada hewan vertebrata dulu. Nah, contohnya yaitu ayam. Ayam ini termasuk dalam famili Aves yang termasuk juga hewan ovipar, yang mana proses pembuahannya itu terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Nah, fertilisasi pada ayam ini terjadi di ujung oviduk, ditandai dengan adanya sel sperma yang masuk ke dalam oviduk. Nah, ovum yang telah dibuahi ini akan bergerak mendekati kloaka. Ketika perjalanan menuju kloaka, ovum yang telah dibuahi oleh sperma itu akan dikelilingi oleh cangkang yang berupa zat kapur. Nah, itu merupakan proses fertilisasi pada burung dan juga ayam. Nantinya cangkang dan juga hasil fertilisasi ini akan menghasilkan telur burung yang nantinya akan menetas jika dierami oleh induknya. Pertumbuhan embrio pada anak burung juga ini dibantu dengan adanya suhu tubuh induk yang panas saat pengeraman. Jadi nanti pada saatnya waktu menetas tiba, anak ayam akan memecahkan kulitnya dengan paruhnya dan juga sayapnya. Oke, selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada katak. Nah, katak ini melakukan reproduksi dengan cara fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan di luar tubuh sang betinanya. Ketika musim kawin, katak jantan ini akan mencari katak betina dan juga akan menempelkan tubuhnya pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Nah, posisi katak yang menempel dan menekan perut ini dinamakan dengan amplexus. Nah, posisi tersebut dapat berlangsung selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah, pada proses amplexus ini memungkinkan katak betina untuk mengeluarkan ovum dan katak jantan ini mengeluarkan sperma dalam jumlah banyak dan nantinya akan masuk ke katak betina. Nah, sel telur dan sel sperma yang sudah menyatu atau melebur ini akan terjadi fertilisasi membentuk zigot yang nantinya berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini akan terbentuk dan juga nantinya akan dilindungi oleh cairan kental sehingga kelompok telur ini akan berbentuk seperti gumpalan telur. Nah, embrio dari telur ini akan berkembang menjadi brudu. Selanjutnya brudu akan berdiferensiasi, membentuk organ-organ baru seperti kaki dan juga ekornya menyusut dan menjadi katak dewasa. Kita ketahui sendiri ya bahwa katak ini juga mengalami metamorfosis yang mana terjadi diferensiasi bentuk ketika sudah dewasa. Sistem reproduksi pada ikan. Nah, sistem reproduksi ikan ini dilakukan dengan fertilisasi, ditandai dengan adanya peleburan gonad jantan dan juga gonad betina. Nah, fertilisasi pada ikan ini ada dua, yaitu fertilisasi internal dan juga fertilisasi eksternal. Kalau fertilisasi internal ini, fertilisasinya terjadi di dalam tubuh, sedangkan fertilisasi eksternal ini di luar tubuh. Meskipun begitu, sebagian besar ikan ini melakukan fertilisasi eksternal. Jadi, yang mayoritas itu eksternal. Yang pertama, kita akan bahas terkait fertilisasi eksternal. Nah, secara umum, ikan kan bertelur atau ovipar. Nah, nantinya akan melakukan fertilisasi eksternal. Ikan ini akan mengeluarkan sel telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Proses pembuahan sel telur dan sel sperma ini berlangsung di luar tubuh ikan, makanya disebut dengan fertilisasi eksternal. Pada saat ikan betina bertelur dan mengeluarkan ovum, ikan jantan ini akan mendekati telur-telur tersebut sambil mengeluarkan spermatozoid. Nah, apabila ovum nantinya akan bertemu dengan spermatozoid, maka terjadi fertilisasi atau pembuahan yang nantinya akan menghasilkan zigot dan tumbuh serta berkembang menjadi embrio. Sedangkan fertilisasi internal, gimana sih fertilisasi internal? Fertilisasi internal ini ikannya melakukan fertilisasi di dalam tubuh. Jadi biasanya ikan jenis ini yaitu ovovivipar atau bertelur dan juga beranak. Fertilisasinya terjadi di dalam tubuh, diawali dengan masuknya sel sperma ke sel telur melalui mikrofil. Meskipun terdapat banyak sel sperma yang masuk, tetapi biasanya ada satu sperma yang dapat membuahi sel telur. Nah, oosit yang telah dibuahi ini akan membentuk zigot dan selanjutnya berkembang menjadi embrio. Embrio akan mengalami penyempurnaan dan nantinya akan menjadi anak ikan. Nah, ikan yang berkembang secara ovovivipar ini biasanya ikan dari famili Poecilidae. Contohnya ikan gupi. Selanjutnya yaitu
sistem reproduksi pada hewan invertebrata. Nah, contohnya itu hidra. Hidra ini mengalami perkembangan secara vegetatif dan juga generatif. Perkembangan vegetatif ini dilakukan dengan cara pertunasan, sedangkan generatifnya secara fertilisasi. Gimana sih perkembangan vegetatif hidra? Nah, hidra ini vegetatifnya itu dengan munculnya tunas kecil atau kuncup, dan nantinya ini akan menjadi hidra dewasa. Sedangkan pada perkembangan generatifnya dilakukan jika hidra dalam kondisi kekurangan makanan. Reproduksi seksual ini terjadi dengan diawali oleh pelepasan sel sperma oleh hidra jantan melalui gonad jantan. Nah, sel sperma ini akan diterima oleh ovarium hidra yang nantinya akan terjadi pembuahan atau fertilisasi yang menghasilkan zigot. Zigot nantinya akan berkembang menjadi larva yang berenang bebas atau medusa. Dan nantinya medusa akan menjadi hidra dewasa. Oke, selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada amuba. Nah, sistem reproduksi pada amuba ini terjadi secara vegetatif, yang mana amuba ini membelah diri sebagai ciri khasnya dalam perkembangan vegetatif. Amuba ini berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Pembelahan ini dimulai dari membelahnya inti sel menjadi dua atau kartokinesis, dan nantinya itu akan diikuti oleh pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Nah, pembelahan inti tersebut menimbulkan lekukan yang sangat dalam, yang semakin lama akan putus, sehingga terjadilah dua sel anak amuba yang terpisah. Jadi itu merupakan salah satu cara reproduksi amuba, yaitu membelah diri. Thank you for watching.